Selamat datang di cerita sejarah. Dalam beberapa saat ke depan, kita akan menyusuri ribuan tahun peradaban dari zaman batu. Munculnya kerajaan-kerajaan besar, hingga lahirnya dunia modern. Siapkan diri kalian, karena ini adalah kisah luar biasa tentang bagaimana manusia membentuk dunia. Segalanya dimulai jauh sebelum kata sejarah ditulis. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, manusia pertama mulai hidup berdampingan dengan alam. Mereka belum mengenal tulisan, belum mengenal kota. Mereka hanya punya insting untuk bertahan hidup. Inilah zaman batu. Masa ketika batu bukan hanya benda, tapi alat untuk bertahan. Mereka membuat kapak dari batu tajam, memburu hewan liar, dan berpindah-pindah mencari makanan. Api menjadi penemuan terbesar umat manusia. Bukan hanya menghangatkan malam, tapi juga menjadi awal dari segala perubahan. Di sekitar api, mereka mulai membentuk komunitas, bercerita lewat bayangan dan merasa aman. Tak hanya itu, manusia mulai menggambar di dinding gua, gambar sederhana tentang binatang, perburuan, dan kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar seni, tapi cara pertama manusia untuk berbicara kepada masa depan. Lalu, perlahan, mereka berubah dari pemburu pengumpul menjadi petani. Mereka mulai bercocok tanam, menjinakkan hewan, dan membangun tempat tinggal permanen. Inilah masa ketika manusia mulai menjadi manusia, belajar dari alam, dan perlahan menulis bab pertama dari kisah panjang sejarah umat manusia. Setelah manusia belajar bercocok tanam dan hidup menetap, sebuah babak baru dimulai. Peradaban kuno, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Di sepanjang sungai-sungai besar dunia, manusia mulai membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu kota. Di tepi sungai Nil, lahir peradaban Mesir kuno. Mereka membangun piramida raksasa, yang sampai hari ini masih berdiri sebagai teka-teki abadi. Para Firaun dianggap sebagai dewa di bumi, dan kehidupan setelah mati adalah bagian penting dari kepercayaan mereka. Mesir bukan hanya tanah pasir dan batu, tapi juga pusat ilmu pengetahuan. Di antara sungai Tigris dan Eufrat, tumbuh Mesopotamia yang berarti tanah di antara sungai. Mereka menciptakan sistem tulisan pertama, aksara paku, dari kota-kota seperti Uruk dan Babilonia, serta hukum pertama di dunia yang dibuat, seperti Kode Hammurabi yang membawa aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Di timur, muncul peradaban lembah Indus, di wilayah yang kini dikenal sebagai Pakistan dan India. Kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa memiliki sistem sanitasi yang maju, jalan-jalan teratur, dan rumah ramah dari bata. Meski masih banyak misteri, jelas bahwa mereka adalah masyarakat yang sangat terorganisir. Tak jauh dari sana, di lembah Sungai Kuning, berkembang Tiongkok kuno. Dinasti pertama, seperti Xia dan Shang, mulai mencatat sejarah mereka dalam tulang orakel. Budaya Tiongkok yang kaya akan filsafat, tulisan, dan pertanian bermula dari sini. Keempat peradaban ini muncul hampir bersamaan, tanpa saling mengenal, namun memiliki kesamaan. Mereka tumbuh di sekitar air, mereka menciptakan tulisan, dan mereka membentuk dasar dari dunia yang kita kenal hari ini. Peradaban kuno adalah bukti bahwa manusia selalu berusaha memahami dunia melalui ilmu, kepercayaan, dan karya agung yang masih kita pelajari hingga kini. Setelah fondasi peradaban diletakkan oleh bangsa-bangsa kuno, dunia memasuki sebuah masa yang disebut zaman klasik. Sebuah era di mana pemikiran, seni, dan pemerintahan mengalami lompatan besar. Di kota Athena, demokrasi pertama kali lahir. Rakyat mulai memilih pemimpinnya sendiri. Di sini juga lahir para pemikir besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang bertanya tentang hakikat hidup, keadilan, dan ilmu pengetahuan. Yunani bukan hanya soal pemikiran, mereka mengagungkan keindahan tubuh dan jiwa. Kuil-kuil megah seperti Parthenon dibangun untuk menghormati para dewa. Namun, kekuatan Yunani perlahan meredup, dan muncul sebuah kekuatan baru,
yang jauh lebih besar, yaitu Romawi. Bangsa Romawi membangun jalan, hukum, dan kekaisaran. Dari kota kecil di Italia, mereka menguasai hampir seluruh Eropa, Afrika Utara, hingga Timur Tengah. Mereka menciptakan sistem hukum yang menjadi dasar banyak negara modern. Kehidupan di Romawi penuh warna, dari pertarungan gladiator di Colosseum, hingga forum tempat rakyat berdiskusi. Bahasa Latin mereka menjadi akar dari banyak bahasa di Eropa. Namun, di sisi timur dunia, berdiri peradaban besar yang tak kalah gemilang, yaitu Tiongkok kuno. Di bawah dinasti Zhou dan Qin, muncul ajaran Konfusianisme dan Taoisme yang menekankan keharmonisan, etika, dan keseimbangan hidup. Kaisar Qin Shi Huang menyatukan Tiongkok untuk pertama kali dan membangun proyek ambisius, yaitu Tembok Besar Cina. Selain itu, teknologi seperti kompas, kertas, dan sutra lahir dari tangan-tangan cerdas di Asia Timur. Tiongkok menjadi pusat ilmu, budaya, dan perdagangan yang terhubung ke dunia lewat jalur sutra. Zaman klasik adalah masa kejayaan akal budi dan kekuasaan. Meski dipisahkan oleh ribuan kilometer, bangsa-bangsa besar ini sama-sama mengajarkan bahwa kejayaan sejati bukan hanya pada kekuatan, tapi pada ide-ide yang melampaui zaman. Ketika Kekaisaran Romawi runtuh di barat, Eropa memasuki masa yang oleh banyak orang disebut sebagai zaman pertengahan. Namun jangan bayangkan, zaman ini hanya sebagai masa kegelapan. Di balik kabut perang dan konflik, tersembunyi kisah kebangkitan ilmu, kebudayaan, dan spiritualitas. Di Eropa, kerajaan-kerajaan kecil bangkit dari reruntuhan Roma. Kastil dibangun di puncak bukit, bendera para bangsawan berkibar di medan perang, dan gereja Katolik menjadi kekuatan tertinggi, tidak hanya secara spiritual, tapi juga politik. Di tengah dunia yang belum stabil, para satria mengangkat pedang demi kehormatan, dan para petani bekerja keras di ladang untuk bertahan hidup. Namun, sejarah tidak hanya milik Barat. Di Timur Tengah, sebuah peradaban gemilang sedang bersinar. Dunia Islam berkembang pesat sejak abad ke-7, membawa ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat ke puncaknya. Dalam waktu singkat, ajaran ini menyebar, melintasi padang pasir, melintasi laut, hingga menjangkau Asia, Afrika, dan Eropa. Di Baghdad, Cordoba, dan Kairo, cahaya ilmu menyala terang saat Eropa diliputi zaman kegelapan. Inilah masa keemasan Islam. Ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Razi menulis karya-karya yang akan memengaruhi dunia selama berabad-abad. Masjid-masjid megah dibangun, dan kota-kota Islam seperti Kairo, Cordoba, dan Samarkand menjadi pusat ilmu dan budaya. Namun, sejarah tak selalu gemilang. Perpecahan perlahan mengguncang peradaban ini. Di balik perang dan wabah, zaman pertengahan adalah masa di mana dunia menyiapkan diri untuk sebuah kebangkitan besar, sebuah masa transisi dari dunia lama menuju dunia modern yang akan segera datang. Dari pelabuhan-pelabuhan di Eropa, layar-layar besar mulai terkembang. Lautan luas yang dahulu misterius kini menjadi jalur baru bagi ambisi dan impian. Inilah awal dari zaman penjelajahan, ketika manusia menantang batas dunia. Portugis dan Spanyol adalah pelopor. Vasco da Gama menemukan jalur laut ke India, serta Christopher Columbus berlayar ke arah barat, dan tanpa sengaja menemukan benua yang baru bagi Eropa, dan dikenal dengan nama Amerika. Tak lama kemudian, bangsa Eropa berlomba-lomba menjelajah. Inggris, Prancis, dan Belanda merebutkan tanah, rempah, dan kekayaan. Tapi lebih dari itu, mereka membawa serta pengaruh budaya, agama, dan sistem kekuasaan. Namun, penjelajahan bukan tanpa luka. Perdagangan manusia, penjajahan, dan konflik berdarah mewarnai sisi gelap dari era ini. Di berbagai belahan dunia, rakyat asli harus menghadapi kekuatan asing yang datang dengan kapal dan meriam. Di sisi lain dunia, jalur perdagangan antar benua
berkembang pesat. Dunia menjadi saling terhubung. Komoditas seperti teh, gula, tembakau, emas, dan budak manusia diperdagangkan lintas samudra. Tapi seiring meluasnya kekuasaan kolonial, muncul pula gelombang perubahan yang lebih dalam, yaitu revolusi pemikiran. Di Eropa, para filsuf seperti Voltaire, John Locke, dan Rousseau mulai mempertanyakan sistem lama. Mereka berbicara tentang kebebasan, hak asasi, dan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gagasan-gagasan ini meletup menjadi revolusi sungguhan. Di Amerika, koloni memberontak dan mendirikan negara baru yang bernama Amerika Serikat. Tak lama kemudian, Prancis menyusul dengan revolusi yang mengguncang dunia. Rakyat menumbangkan kerajaan, dan kata kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan menggema dari Paris ke seluruh dunia. Sementara itu, revolusi industri mulai bergerak perlahan. Mesin uap menggantikan tenaga manusia. Pabrik-pabrik berdiri kokoh, dan kota-kota mulai tumbuh secara masif. Dunia berubah, tidak hanya secara geografis, tapi juga dalam cara berpikir, bekerja, dan bermimpi. Zaman penjelajahan dan revolusi adalah masa ketika dunia menjadi saling terhubung. Manusia mulai memahami bahwa pengetahuan, kebebasan, dan inovasi adalah kekuatan sejati. Dari layar kapal hingga percikan api mesin industri, inilah babak yang membuka jalan menuju dunia modern. Pada tahun 1914, meletuslah Perang Dunia Pertama. Parit-parit panjang, senapan mesin, dan gas beracun menggambarkan realitas pahit dari modernisasi militer. Jutaan nyawa melayang. Dunia seakan berubah. Bangsa-bangsa besar runtuh seperti Ottoman, Austro-Hungaria, serta Uni Soviet dan Jerman. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua pecah. Kali ini, lebih brutal dan lebih luas. Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler mengobarkan perang ideologi yang menelan lebih dari 60 juta jiwa. Dunia menyaksikan kengerian Holocaust dan kekuatan baru. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dari reruntuhan perang, muncul harapan. PBB didirikan. Dunia mulai bicara soal perdamaian, hak asasi manusia, dan kerjasama antar bangsa. Lalu datang era baru, Perang Dingin. Dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, bersaing dalam pengaruh, senjata nuklir, dan teknologi, tapi tak semua tentang konflik. Dari persaingan ini lahirlah juga pencapaian luar biasa. Manusia mendarat di bulan. Di tengah ketegangan global, rakyat dari berbagai belahan dunia bangkit. Dekolonisasi meluas. Negara-negara di Asia dan Afrika memerdekakan diri. Indonesia, India, Aljazair dan Ghana mulai menyuarakan suara kebebasan. Tahun demi tahun, teknologi berkembang cepat. Komputer sebesar ruangan berubah jadi perangkat kecil di genggaman. Internet menghubungkan manusia lintas dunia. Dunia menjadi lebih kecil, tapi juga lebih kompleks. Memasuki abad ke-21, kita menyambut era digital, smartphone, media sosial, serta kecerdasan buatan. Perubahan sosial berlangsung secara cepat. Gerakan kesetaraan gender, hak minoritas, dan perubahan iklim mewarnai diskusi global. Di era ini, informasi mengalir sangat deras. Setiap orang bisa menyuarakan opini, menciptakan karya, bahkan memulai perubahan hanya dengan koneksi internet. Abad ke-20 dan ke-21 adalah cerita tentang kontradiksi antara kehancuran dan harapan, antara teknologi dan kemanusiaan, antara ketakutan dan kemungkinan. Kita bukan sekadar pewaris sejarah, kita adalah penulis bab berikutnya. Dan mungkin, saat nanti generasi masa depan melihat kembali ke zaman kita, mereka tak hanya melihat teknologi atau konflik, tapi melihat bagaimana kita berusaha menjadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Sejarah belum berakhir, ia masih ditulis, dan pena itu, kini, ada di tangan kita.